Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Judita Mulia Purwaningrum dengan NIM 047. Saya Liz Mariana Sugitya dengan NIM 060. Saya Maria Melati Pusptanagari dengan NIM 061. Di sini kami akan menjelaskan materi standard costing, setting standard, and analyzing variance. Selamat menyaksikan semuanya. Yang pertama itu ada definisi dari biaya standar atau standar cost adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode tertentu. Biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Suatu biaya standar memiliki dua komponen. Yang pertama secara fisik yang merupakan kuantitas standar dari input per unit output, dan standar harga yang merupakan biaya standar atau tarif standar per unit input. Lalu selanjutnya ada kegunaan biaya standar. Suatu sistem biaya standar dapat digunakan dalam hubungannya dengan perhitungan biaya berdasarkan proses maupun perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Perhitungan biaya standar biasanya lebih dapat beradaptasi dalam lingkungan dengan teknologi yang stabil dan menghasilkan produk yang homogen. Perhitungan biaya standar biasa diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Lalu perhitungan biaya standar juga ditemukan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit homogen yang diproduksi dalam batch atau setiap pesanan, seperti produsen radio dan televisi, furniture, produk kertas, dan makanan olahan. Biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Biaya standar memberikan wawasan mengenai dampak-dampak yang mungkin terjadi terhadap biaya dan laba sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Biaya standar digunakan untuk yang pertama yaitu menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan produk perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, dan yang kelima menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Lalu menetapkan standar. Menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. Dua jenis standar fisik adalah standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar atau basic standar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual. Standar ini merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Standar sekarang atau current standard terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu ada standar aktual yang diperkirakan atau expect actual standard. Ini mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Yang kedua ada standar normal atau normal standard, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Lalu yang ketiga yaitu standar teoritis atau theoretical standard, yang mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang maksimum atau ideal. Standar ini lebih merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Lalu standar bahan baku dan tenaga kerja biasanya didasarkan pada kondisi normal sekarang dengan memperhitungkan adanya perubahan yang telah diperkirakan dalam harga dan tarif, serta mencerminkan efisiensi yang diinginkan. Standar overhead biasanya didasarkan pada kondisi operasi normal, volume normal, dan efisiensi yang diinginkan. Keberhasilan dari sistem biaya standar bergantung pada keandalan, akurasi, dan penerimaan terhadap standar tersebut. Dalam beberapa kasus, standar ditetapkan pada tingkat rata-rata hasil aktual dari periode-periode sebelumnya. Dalam kasus-kasus ini, standar ditetapkan oleh insinyur industrial berdasarkan studi atas kelompok produk, operasi produk, serta pengambilan sampel dan partisipasi dari individu-individu yang kinerjanya diukur oleh standar. Standar yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk dicapai umumnya mengurangi motivasi pekerja. Jika standar terlalu mudah, maka standar menetapkan cita-cita mereka pada tingkat yang rendah sehingga mengurangi produktivitas. Jika standar terlalu menuntut, maka pekerja menyadari bahwa standar tersebut tidak mungkin tercapai, sehingga mereka menjadi frustasi dan kemudian mengabaikan standar. Standar yang wajar yang dapat dicapai dalam kondisi normal dapat meningkatkan motivasi pekerja. Masalah dengan semua pendekatan tersebut dalam menentukan biaya standar adalah ketergantungan yang berlebihan pada standar untuk menyediakan motivasi bagi kinerja. Sayangnya memenuhi standar tidak selalu merupakan hal terbaik bagi perusahaan. Standar bersifat jangka pendek dan cenderung untuk mendorong kinerja yang suboptimal karena standar bersifat statis.
Standar biasanya dihitung untuk periode 6 atau 12 bulan meskipun periode yang lebih panjang kadangkala digunakan. Standar sebaiknya diubah ketika kondisi yang mendasarinya itu berubah atau ketika penggunaan standar yang lama tidak lagi mencapai tujuannya. Tetapi perubahan standar fisik yang terlalu sering akan mengurangi efektivitasnya, meningkatkan pekerjaan klerikal, dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian. Kejadian atau bukannya waktu yang menjadi faktor yang menentukan kapan standar sebaiknya direvisi. Kejadian-kejadian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai internal atau eksternal. Kejadian internal seperti kemajuan teknologi, revisi desain, perubahan metode, perubahan tarif upah pekerja, dan perubahan dalam fasilitas fisik, sampai batas tertentu dapat dikendalikan oleh manajemen. Sebaliknya, kejadian eksternal seperti perubahan harga termasuk dampak inflasi, tren pasar, permintaan tertentu dari pelanggan, dan perubahan dalam situasi persaingan pada umumnya tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang pertama ini ada tabel figur 16.1. Ini adalah contoh dari standar cost card dari Wilton Manufacturing Corporate untuk produk Pexel berlaku mulai 1 Juli. Dokumen ini menunjukkan rincian biaya produksi standar per unit, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead pabrik yang semuanya dialokasikan per departemen. Di bagian pertama ini ada bahan baku. Di sini ada 3 kolom utama, yaitu part yang berisikan kode atau komponen jenis bahan baku yang akan digunakan. Lalu ada standar quantity yang merupakan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk 1 unit produk, dan standar unit price atau harga standar per unit. Pada part 1, 3, 4, standar quantity yang dibutuhkan adalah 4 unit dan harga standarnya adalah $6,25. Lalu ini dialokasikan ke departemen pemotongan. 4 kali $6,25 menghasilkan $25. Lalu di part 171 ini memerlukan 6 unit standar quantity dengan standar unit price-nya 3,75, maka 6 kali 3,75 itu 22,5 dialokasikan ke departemen pemotongan. Lalu part 205, standar unit kuantitinya 10 dan standar unit price-nya 2,45. Jadi 10 kali 2,45 itu $24,5 dialokasikan ke departemen percetakan. Lalu 3,89, ini standar kuantitinya 2, lalu standar unit price-nya 7,50. Lalu 2 dikali 7,50 itu menghasilkan $15 yang dialokasikan ke departemen perakitan. Lalu total cost untuk bahan baku itu $87, didapat dari 25 ditambah 2, 2,5, ditambah 2, 4,5, dan ditambah lagi $15. Maka dihasilkan $87. Lalu selanjutnya ini ada di bagian tenaga kerja langsung. Operasi 111 ini memiliki jam standar 3/4 jam dengan tarif standar per jamnya $13, maka 3/4 jam dikali $13 itu menghasilkan $9,75 yang dialokasikan ke departemen pemotongan. Lalu operasi 119 dengan jam standar 1/4 dikalikan dengan tarif standar per jamnya $13 menghasilkan $3,25 yang dialokasikan ke departemen pemotongan. Lalu operasi 214 dengan jam standar setengah jam, lalu tarif standarnya itu $10, maka setengah dikali $10 itu menghasilkan $5 yang dialokasikan ke departemen percetakan. Dan yang terakhir, operasi 325 dengan jam standar 1/3 dan tarif standar per jamnya $12, maka 1/3 dikali $12 itu menghasilkan $4 yang dialokasikan ke departemen perakitan. Maka total biaya dari tenaga kerja langsung ini $22. Lalu untuk bagian overhead pabrik, pada operasi 111 ini dasar alokasinya jam mesin, kuantitas standarnya itu 1,5 jam dengan tarif $15,6. Jadi 1,5 jam dikali $15,6 itu menghasilkan $23,4 yang dialokasikan ke departemen pemotongan. Lalu operasi 119 juga jam mesin, kuantitas standarnya itu 2,5 jam dengan tarif $15,6. Jadi 2,5 jam dikali $15,6 itu menghasilkan $39 yang dialokasikan ke departemen pemotongan. Lalu operasi 214 ini waktu pemrosesan, kuantitas standarnya 1,5 jam dengan tarif $18,5. 1,5 jam dikali $18,5 itu menghasilkan $27,75 yang dialokasikan ke departemen percetakan. Lalu yang terakhir, operasi 325 dengan dasar alokasi jam tenaga kerja, kuantitas standarnya 1/3 jam dengan tarif $15. Maka 1/3 jam dikali $15 itu menghasilkan $5. Dan total biaya
dari overhead pabrik ini $95,15. Dan total biaya produksi per unit dari Departemen Bahan Baku, Tenaga Kerja Langsung, dan Overhead Pabrik ini totalnya $204,15. Ini didapat dari penjumlahan antara 87 ditambah 22 ditambah $95,15. Lalu untuk menentukan produksi standar, untuk menentukan standar yang diperbolehkan untuk setiap komponen biaya, kuantitas standar yang diperbolehkan per unit produk dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen dari unit produk yang diproduksi selama periode tersebut. Perhitungan ini harus mencerminkan tingkat penyelesaian dari barang dalam proses. Misalnya, asumsikan bahwa ada 864 unit Pexel yang masih dalam proses di Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporate di awal bulan, separuh selesai untuk bahan baku dan sepertiga selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Selama bulan tersebut, 4.200 unit diselesaikan dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Ada 900 unit dalam proses di akhir periode yang selesai untuk bahan baku dan 2/3 selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Unit ekuivalen dari produk untuk setiap elemen biaya ditentukan sebagaimana ditunjukkan berikut. Yang pertama itu ada unit selesai dan ditransfer keluar periode berjalan sebesar 4.200. Angka ini telah diketahui di soal tadi dengan asumsi sudah selesai semua, maka tetap ditulis 4.200 di kedua biaya. Lalu dikurangi dengan semua unit di persediaan awal yaitu 864. Jadi unit ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan periode berjalan yaitu 3.336 unit untuk kedua biaya, bahan baku dan konversi. Lalu selanjutnya ditambah dengan unit yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan awal periode berjalan. Untuk bahan baku diasumsikan setengahnya sudah selesai dan untuk konversi diasumsikan sepertiganya sudah selesai. Maka kita bisa menghitung dari persediaan awalnya untuk bahan baku itu 864 dikali 1/2 menjadi 432. Dan untuk biaya konversi itu 864 dikali 2/3 menjadi 576. Kenapa dikalikan 2/3? Itu karena biaya konversi yang telah selesai itu 1/3, yang berarti masih ada 2/3 yang belum terselesaikan. Lalu ditambahkan dengan unit ekuivalen di persediaan akhir, yaitu 900 untuk bahan baku sudah selesai semua, maka tetap 900, dan untuk konversi itu baru selesai 2/3, maka 900 kali 2/3 hasilnya 600. Untuk produksi ekuivalen periode berjalan didapat dari penjumlahan antara unit ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan periode berjalan ditambah unit ekuivalen yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan awal periode berjalan dan ditambah dengan unit ekuivalen di persediaan akhir. Maka untuk bahan baku itu 3.336 ditambah 432 ditambah 900 menjadi 4.668 unit, dan untuk biaya konversi itu 3.336 ditambah 576 ditambah 600 menjadi 4.512 unit. Lalu untuk menentukan varians biaya standar, untuk setiap jenis bahan baku, operasi tenaga kerja dan overhead pabrik yang dibebankan ke setiap departemen pusat biaya atau aktivitas, biaya aktual yang dibandingkan dengan biaya standar. Perbedaannya dianalisis dan diidentifikasikan sebagai varians biaya standar. Jika biaya aktual melebihi biaya standar, maka variansnya adalah tidak menguntungkan, karena kelebihan tersebut memiliki dampak yang tidak menguntungkan terhadap laba. Jika biaya standar melebihi biaya aktual, maka variansnya adalah menguntungkan karena karena memiliki dampak yang menguntungkan terhadap laba. Lalu ada standar dan varians bahan baku. Terdapat dua standar dikembangkan untuk biaya bahan baku, yaitu standar harga bahan baku dan standar kuantitas bahan baku atau standar penggunaan bahan baku. Harga standar memungkinkan untuk yang pertama memantau kinerja dari Departemen Pembelian dan mendeteksi pengaruhnya pada biaya bahan baku, serta yang kedua mengukur dampak dari kenaikan atau penurunan harga bahan baku terhadap laba. Menentukan harga beli yang akan digunakan sebagai biaya standar seringkali sulit karena harga beli bahan baku lebih dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal daripada oleh manajemen. Harga yang dipilih sebaiknya mencerminkan harga pasar sekarang, dan standar sebaiknya direvisi pada tanggal persediaan atau ketika harga pasar dari bahan baku yang penting itu berubah. Jika harga aktual yang dibayarkan lebih tinggi atau lebih rendah dari standar, maka terjadi varians harga. Jika varians harga dicatat ketika bahan baku dibeli, maka varians tersebut disebut varians harga pembelian bahan baku atau materials purchase price variance. Jika dicatat kemudian atau belakangan, yaitu saat bahan dikeluarkan ke pabrik, maka disebut sebagai material price usage variance atau selisih harga penggunaan bahan baku. Untuk membuat Departemen Pembelian bertanggung jawab atas varians harga ketika varians tersebut terjadi, maka varians sebaiknya dicatat pada waktu pembelian. Untuk mengilustrasikan perhitungan varians harga pembelian bahan baku, asumsikan 10.000 unit
Pada komponen 389 pada kartu biaya standar untuk Pexel itu dibeli pada harga per unit sebesar $7,44. Varian harga pembelian bahan baku dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu ada perhitungan untuk kuantitas aktual yang dibeli. Itu ada 10.000 unit dikali $7,44 menghasilkan $74.400. Biaya ini merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan atau aktual. Lalu yang kedua itu untuk aktual yang dibeli dengan harga standar yaitu 10.000 unit dikali $7,50 yang menghasilkan $75.000. Biaya ini merupakan anggaran dari perusahaan. Lalu selisih antara keduanya itu bisa dihitung melalui varian harga pembelian bahan baku. Bisa dihitung dari harga per unitnya. Selisihnya itu $7,5 dikurangi $7,44 itu menghasilkan $0,06. Jadi 10.000 unit dikali $0,06 itu menghasilkan $600. Varian harga pembelian bahan baku sebesar $600 ini merupakan varian yang menguntungkan karena harga yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan harga standar. Atau dengan kata lain, biaya aktual lebih rendah sebesar $0,06 per unit dibanding dengan biaya standar. Standar kuantitas atau penggunaan pada umumnya dikembangkan berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh insinyur dan desainer. Dalam perusahaan kecil atau menengah, pengawasan atau penyelia departemen menspesifikasikan jenis, kuantitas, dan kualitas dari bahan baku yang dibutuhkan dan operasi yang akan dilakukan. Standar kuantitas sebaiknya ditetapkan setelah analisis atas ukuran, bentuk, dan kualitas produk yang paling ekonomis serta penggunaan bahan baku dengan berbagai kualitas yang berbeda. Varians kuantitas bahan baku atau varians penggunaan dihitung dengan cara membandingkan kuantitas aktual dari bahan baku yang digunakan dengan kuantitas standar yang diperbolehkan ketika keduanya diukur pada biaya standar. Kuantitas standar yang diperbolehkan adalah kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dikalikan dengan jumlah aktual dari unit yang diproduksi selama periode tersebut. Unit yang diproduksi setara dengan unit ekuivalen produksi untuk bahan baku. Perhitungan varians kuantitas bahan baku atau varians penggunaan dapat diilustrasikan dengan 4.668 unit ekuivalen dari Pexel yang diproduksi di Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Company selama periode tersebut. Kartu biaya standar menyatakan bahwa dibutuhkan 2 unit komponen 389 per unit Pexel, sehingga kuantitas standar yang diperbolehkan untuk bahan baku komponen 389 adalah sebesar 9.336 unit, itu didapat dari 4.668 dikali 2. Varians kuantitas bahan baku atau varians penggunaan untuk bahan baku komponen 389 dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung kuantitas aktual yang digunakan, kuantitasnya itu 9.500 unit, merupakan unit aktual atau yang sebenarnya, dikali harga per unitnya $7,5 yang merupakan harga standar atau masih estimasi, menghasilkan $71,250. Lalu kuantitas standar yang diperbolehkan itu 9.336 unit dikali $7,50 menghasilkan $70.020. Lalu varians kuantitas bahan bakunya itu ada 164, itu didapat dari 9.500 dikurangi 9.336 menghasilkan 164 unit dikali harga per unitnya $7,5 menghasilkan $1.230. Varians kuantitas bahan baku ini tidak menguntungkan karena kuantitas aktual yang digunakan melebihi kuantitas standar yang diperbolehkan sebesar 164 unit. Selanjutnya masuk pada standar dan varians tenaga kerja. Terdapat 2 standar yang dikembangkan untuk biaya tenaga kerja langsung, standar tarif upah atau biaya, dan standar efisiensi waktu atau penggunaan. Standar tarif mungkin didasarkan pada perjanjian tawar-menawar kolektif yang menentukan upah per jam, tarif per unit, dan bonus. Tanpa adanya kontrak dengan serikat kerja, maka standar tarif ditentukan oleh upah yang disetujui. Oleh karena tarif cenderung didasarkan pada perjanjian yang pasti, maka varians tarif tenaga kerja jarang terjadi. Jika terjadi, biasanya varians tersebut disebabkan oleh kondisi jangka pendek yang tidak biasa. Untuk memastikan keadilan dalam tarif yang dibayarkan untuk setiap operasi yang dilakukan, digunakan rating pekerjaan. Ketika suatu tarif direvisi atau suatu perubahan diotorisasi secara temporer, maka hal tersebut harus dilaporkan dengan segera ke Departemen Penggajian untuk menghindari penundaan pembayaran yang tidak benar dan pelaporan yang salah. Perbedaan yang terjadi antara tarif standar dan tarif aktual menimbulkan varians tarif tenaga kerja atau varians upah atau varians biaya.
Untuk mengilustrasikan varian tarif kerja untuk operasi 325 di kartu biaya standar untuk Paxel, asumsikan bahwa jam aktual yang digunakan adalah sebesar 1.632 jam dengan tarif aktual sebesar $12,5 per jam untuk memproduksi 4.512 unit ekuivalen dari Paxel. Varian tarif tenaga kerja dihitung sebagai berikut. Untuk perhitungan yang pertama, yaitu ada jam aktual yang digunakan, itu sebesar 1.632 jam dikalikan tarif aktual, yaitu $12,5, menghasilkan $20.400. Lalu jam aktual yang digunakan, yang kedua, itu 1.632 jam dikalikan dengan tarif standar $12, menghasilkan $19.584. Lalu varian tarif tenaga kerja itu 1.632 jam dikalikan $0,50, yang didapat dari $12,5 dikurangi $12 itu akan menghasilkan $816. Varian tarif tenaga kerja sebesar $816 ini tidak menguntungkan karena tarif aktual melebihi tarif standar sebesar $0,50 per jam. Jam tenaga kerja aktual yang digunakan tidak termasuk waktu yang non-produktif yang dibebankan ke overhead pabrik. Biaya tenaga kerja menganggur sampai batas di mana biaya tersebut tidak dimasukkan sebagai pos overhead yang dianggarkan, menjadi varians yang dapat dikendalikan pada metode 2 varians atau varians pengeluaran pada metode 3 varians. Menentukan standar waktu memerlukan studi atas operasi manufaktur. Penyelia perlu untuk memahami standar dan menggunakannya untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, tetapi standar waktu memiliki kegunaan yang terbatas ketika efisiensi operasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat distandarisasi dan dikendalikan oleh manajemen, atau di mana output dari pekerjaan yang sangat mekanis merupakan fungsi dari waktu dan kecepatan mesin dan bukan dari jam tenaga kerja yang digunakan. Varians efisiensi tenaga kerja atau labor efficiency variance dihitung di akhir periode pelaporan, bisa harian, mingguan, atau bulanan, dengan cara membandingkan jam aktual yang digunakan dengan jam standar yang diperbolehkan. Keduanya diukur dengan tarif tenaga kerja standar. Jam standar yang diperbolehkan setara dengan jumlah standar dari jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit produk, atau jam tenaga kerja standar per unit, dikalikan dengan jumlah aktual dari unit yang diproduksi selama periode tersebut. Jam standar yang diperbolehkan untuk 4.512 unit ekuivalen dari Paxel yang diproduksi di Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporation selama bulan tersebut adalah sebesar 1.504. Ini didapatkan dari 4.512 unit ekuivalen dikali 1/3 jam standar per unit. Varians efisiensi tenaga kerja untuk operasi 325 dihitung sebagai berikut. Perhitungan yang pertama itu ada jam aktual yang digunakan, yaitu 1.632 jam, dikalikan dengan $12 yang merupakan harga standar atau estimasi, yang menghasilkan $19.584. Lalu jam standar yang diperbolehkan itu 1.504 jam, dikalikan dengan $12 yang merupakan harga standar juga, menghasilkan $18.048. Lalu varians efisiensi tenaga kerja itu ada 128 jam, dihasilkan dari 1.632 jam dikurangi dengan 1.504 jam, menghasilkan 128 jam, dikalikan dengan tarif standarnya itu $12, menghasilkan $1.536. Varians efisiensi tenaga kerja yang tidak menguntungkan itu sebesar $1.536. Ini disebabkan oleh kelebihan sebesar 128 jam dari jam standar yang diperbolehkan. Standar dan varians biaya overhead. Standar dan varians biaya overhead merupakan metode untuk menetapkan dan menggunakan tarif overhead standar untuk menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya, serta membebankannya ke pesanan dan produk. Nah, teman-teman bisa melihat di Exhibit 16.1, di mana di situ diasumsikan bahwa kolom 100% adalah kapasitas normal, maka tarif overhead pabrik standar untuk Departemen Perakitan dihitung sebagai total overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung sama dengan 24.000 per 1.600 jam, menghasilkan $15 per jam tenaga kerja langsung. Nah, pada tingkat kapasitas 100%, tarif overhead pabrik standar dari Departemen Perakitan terdiri dari bagian variabel dan tetap. Untuk bagian variabel sendiri adalah total overhead pabrik variabel per jam tenaga kerja langsung sama dengan $4.800 per 1.600 jam, menghasilkan $3 tarif overhead pabrik variabel. Nah, untuk tetap, itu total overhead pabrik tetap per jam tenaga kerja langsung sama dengan $19.000 per 1.600 jam, sama dengan $12 tarif overhead pabrik tetap. Nah, total tarif
overhead pabrik pada kapasitas normal menjadi $15 per jam tenaga kerja langsung. Jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan per unit produk dengan jumlah aktual dari unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Di akhir atau setiap bulan atau periode, overhead pabrik yang terjadi secara aktual itu dibandingkan dengan total overhead standar yang dibebankan ke barang dalam proses. Selisihnya adalah variance overhead pabrik keseluruhan atau bersih. Misalnya di halaman 405, di situ tertulis bahwa overhead pabrik aktual senilai $24.422 dan jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual yaitu 1.504 yang didapat dari 4.512 unit dikali 1/3 jam tenaga kerja dan 4.512 itu didapat dari halaman 403. Lalu, jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan yaitu 1.632. Variance overhead pabrik secara keseluruhan itu overhead pabrik aktual senilai $24.422. Overhead pabrik yang dibebankan ke standar dalam barang proses yaitu $22.560 yang didapat dari 1.504 dikali dengan $15 yaitu tarif overhead standarnya. Jadi $24.422 dikurang 22.560 menghasilkan 1.862 yang adalah variance overhead pabrik keseluruhannya atau bersih. Two variance method adalah variance yang paling sering digunakan dalam praktik karena metode ini yang paling mudah dihitung, dan dua metode yang dimaksud yaitu metode terkendali dan metode volume. Controllable variance adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik aktual yang dikeluarkan dan alokasi anggaran untuk jumlah standar basis alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Untuk contoh, kalian bisa melihat di 406. Di situ tertulis overhead pabrik aktual senilai $24.422 dan tunjangan anggaran berdasarkan standar yang diperbolehkan yaitu overhead pabrik variabel senilai $4.512 didapat dari 1.504 dikali $3 menjadi 4.512. Lalu overhead pabrik tetap yang dianggarkan yaitu 19.200 dijumlahkan menjadi 23.712 dan dikurang oleh $24.422 menjadi 710. Variance volume adalah perbedaan antara alokasi anggaran berdasarkan jumlah standar dasar alokasi yang diizinkan untuk produksi aktual dan biaya overhead pabrik standar yang dibebankan pada pekerjaan dalam proses. Pada halaman 406 juga itu dijelaskan bahwa tunjangan anggaran berdasarkan jam standar yang diperbolehkan dari perhitungan sebelumnya yaitu $23.712 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada standar pekerjaan dalam proses senilai $22.560 didapat dari 1.504 dikali dengan $15. Jadi hasilnya $23.712 dikurang dengan $22.560 menghasilkan $1.152. Overhead yang dapat dibebankan ke produksi didasarkan pada jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Variance volume untuk Departemen Perakitan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu overhead pabrik tetap yang dianggarkan senilai $19.200, lalu overhead pabrik tetap yang dapat dibebankan ke produksi senilai $18.048 yang didapat dari 1.504 dikali dengan 12. Lalu variance volumenya yaitu $1.152 yang dihasilkan dari pengurangan 19.200 dengan $18.048. Alternatifnya, variance tersebut juga dapat dihitung dengan jumlah jam tenaga kerja yang digunakan untuk menghitung tarif overhead yaitu 1.600, lalu
jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual yaitu 1504 dikurang menjadi 96. Nah, jam kapasitas yang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efisien yaitu $12. Maka 96 dikali dengan 12 menjadi $1.152, yang dimana itu adalah varians volumenya. Varians terkendali plus varians volume setara dengan varians overhead pabrik keseluruhan untuk departemen perakitan. Maka dihitung sebagai berikut, yaitu varians terkendali senilai $710, varians volume senilai $1.152 dijumlahkan menjadi $1.862, yang dimana itu adalah varians overhead pabrik keseluruhannya. Salah satu masalah dari metode dua variabel adalah metode ini menyembunyikan kelebihan atau kekurangan penggunaan input yang merupakan basis alokasi overhead. Nah, metode tiga varians memerlukan perhitungan varians pengeluaran, varians efisiensi variabel, dan varians volume. Untuk contoh bisa dilihat di halaman 408, di mana varians efisiensi variabel dihitung sebagai berikut, yaitu kelonggaran anggaran berdasarkan pada jam aktual yang digunakan itu senilai $24.096, lalu kelonggaran anggaran berdasarkan pada jam standar yang diperbolehkan. Varians efisiensi variabel adalah setara dengan tarif overhead dikalikan dengan selisih antara tingkat aktual dari dasar alokasi dengan jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual. Varians ini adalah bagian dari varians efisiensi yang mengukur seberapa besar penggunaan dasar alokasi yang efisien atau tidak efisien memengaruhi biaya overhead pabrik variabel. Untuk contoh bisa dilihat di halaman 408, di mana varians efisiensi variabel dihitung dengan kelonggaran anggaran berdasarkan pada jam aktual yang digunakan senilai dengan $24.096, lalu kelonggaran anggaran berdasarkan pada jam standar yang diperbolehkan senilai $23.712, maka varians efisiensi variabel yaitu 384. Varians terakhir pada metode 3 varians adalah varians volume, di mana itu dihitung pada halaman 408, varians pengeluaran senilai $326, variansi efisiensi variabel senilai 384, varians volume senilai $1.152, maka varians overhead pabrik keseluruhannya senilai $1.862. Yield and mix variance adalah menetapkan biaya produk standar memerlukan penetapan standar harga dan kuantitas. Standar spesifikasi material umumnya ditetapkan untuk berbagai jenis dan mutu material. Lalu ada mix variance. Variance ini mewakili perbedaan antara biaya standar bahan formula dan biaya standar bahan yang sebenarnya digunakan dapat dihitung. Lalu ada yield variance. Yield variance adalah hasil dapat didefinisikan sebagai jumlah produk yang diproduksi dari sejumlah bahan tertentu. Variance ini adalah hasil dari perolehan hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan dari input aktual. Untuk ilustrasi bisa dilihat di halaman 409, di mana material A dengan kuantitas 800 dikalikan dengan $25 sama dengan $200. Lalu material B dengan kuantitas 200 dikalikan dengan $40 sama dengan $80. Material C dengan kuantitas 200 dikalikan dengan $10 sama dengan $20. Total kuantitasnya yaitu 1.200 dan jumlahnya yaitu 200 ditambah dengan 80 ditambah dengan 20 sama dengan $300. Lalu di halaman 410 yaitu material A dengan persediaan awal 10.000 ditambah dengan pembelian di bulan Januari, ponnya yaitu 162.000, lalu dengan persediaan akhirnya yaitu 15.000, menghasilkan bahan baku yang digunakan yaitu 157.000. Lalu di material B yaitu persediaan awalnya 12.000, lalu pembelian di bulan Januari, ponnya yaitu 30.000, dan persediaan akhirnya 4.000, bahan baku yang digunakan yaitu 38.000. Material C dengan persediaan awal 15.000, pembelian di bulan Januari, ponnya yaitu 32.000, dengan persediaan akhir yaitu 11.000, dan bahan baku yang digunakan yaitu 36.000. Dilanjut dengan material A dengan kuantitas aktualnya 162.000, lalu biaya aktual per unitnya sama dengan $24,
biaya standar per unitnya yaitu $25, variasi biayanya sama dengan $0,1, dan varians harganya yaitu $1.620. Untuk mendapatkan $1.600 tersebut, caranya dengan $24 dikurang dengan $25 menghasilkan $0,1. Lalu $0,1 ini dikalikan ke 162.000 akan mendapatkan 1.620. Begitu juga dengan material B dengan kuantitas aktual yaitu 30.000, biaya aktual per unitnya $42, lalu biaya standar per unitnya sama dengan $40. Variasi biayanya 0,2 karena pengurangan dari 42 kurang 40. Lalu 0,2 ini dikalikan ke 30.000 menghasilkan $600 untuk varians harganya. Material C dengan kuantitas aktualnya yaitu 32.000, biaya aktual per unitnya $11, lalu biaya standar per unitnya yaitu $10, variasi biayanya yaitu $0,1. $0,1 ini dikalikan ke 32.000 menghasilkan 320 untuk varians harganya. Varians harga yang tadi dijumlahkan menjadi net material yaitu $700. Dilanjut lagi untuk material A dengan kuantitas aktual dari ponnya yaitu 157.000 dikalikan dengan $25 sama dengan 39.250. Material B dengan kuantitas aktual dalam pon yaitu 38.000 dikalikan dengan $40 sama dengan 15.200. Yang C 36.000 dikalikan dengan $10 sama dengan 3.600. Untuk total kuantitas aktual dalam pon yaitu 231.000, sedangkan total biayanya yaitu $58.050. Jumlah aktual rata-rata dari biaya bahan standar untuk input yaitu 231.000 dikalikan dengan $25 sama dengan 57.750. Dan material mix variance-nya yaitu $300. Pengaruh bahan baku individual terhadap total variance dapat dihitung sebagai berikut, yaitu total kuantitas aktual dalam campuran aktual yaitu 157.000, lalu total kuantitas aktual dalam campuran standar yaitu 154.000, lalu variasi kuantitasnya yaitu 3.000, standar unit cost-nya yaitu $25, maka mix variance-nya yaitu 750. Material B 38.000 dikurang dengan 38.500 menghasilkan 500. 500 dikalikan dengan $40 menjadi 200. Material C yaitu 36.000 dikurang 38.500 sama dengan 2.500. 2.500 dikalikan dengan 10, hasilnya yaitu 250. Untuk total dari kuantitas aktual dalam campuran aktual yaitu 231.000. Untuk bagian standar juga 231.000. Lalu variance mix-nya di total dari 750 dikurang dengan 200, dikurang lagi dengan 250 menghasilkan $300. Varians hasil terjadi karena produksi aktual sebesar 200.000 pon melebihi perkiraan produksi sebesar 192.500 pon. Ini diperoleh dari 5/6 dari 231.000 pon, sehingga terjadi perbedaan hasil sebesar 7.500 pon. Perbedaan hasil ini dikalikan dengan biaya bahan baku standar sebesar $0,30 per pon produksi sama dengan varians hasil yang menguntungkan sebesar $2.250. Varians kuantitas material dapat dihitung untuk setiap item sebagai berikut. Varians jumlah bahan baku total juga dapat ditentukan dengan membandingkan jumlah input aktual pada harga standar $58.050 yang diperoleh dari $39.250 dikurangi $15.200 ditambah $3.600 dengan jumlah output aktual pada biaya bahan baku standar. Untuk output $60 diperoleh dari 200.000 dikali 5,30 untuk total varians yang menguntungkan sebesar $1.950. Varians campuran dan hasil memisahkan varians jumlah bahan baku menjadi dua bagian. Dengan begitu diperoleh varians campuran bahan $300 tidak menguntungkan, varians hasil bahan 2.250 kategori baik, varians kuantitas bahan 1.950 kategori baik.
Selanjutnya yaitu terkait responsibility and control variance. Manajemen meneliti variance dalam upaya menentukan mengapa hal itu terjadi dan tindakan korektif apa yang dapat diambil. Tidak ada pengganti atau pengawasan yang kompeten, tetapi pelaporan variance dapat menjadi bantuan yang berharga bagi pengendalian pengawasan. Namun, manajemen harus menyadari bahwa penjelasan untuk variance memiliki kegunaan yang terbatas dalam meningkatkan pengendalian biaya di masa mendatang, karena penjelasan jarang menyarankan tindakan korektif apa yang harus diambil. Tingkat investigasi variance harus didasarkan pada perbandingan estimasi biaya untuk melakukan investigasi versus nilai manfaat yang diantisipasi. Manajemen harus melakukan investigasi untuk menentukan penyebab variance. Variance harus diidentifikasi dan dilaporkan kepada manajemen sesering mungkin secara ekonomi. Semakin dekat deteksi dan pelaporan dengan titik kejadian, semakin efektif tindakan perbaikan dan semakin besar jumlah biaya yang dapat dihemat. Mungkin juga bermanfaat untuk melaporkan variance dalam satuan fisik serta dalam dolar biaya. Subbab berikutnya yaitu penyebab dari variance itu sendiri. Variance adalah sebuah sinyal. Variance yang besar, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, harus diselidiki dan dianalisis. Variance dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terjadi lagi, atau oleh masalah sistematis yang dapat diperbaiki. Ada kemungkinan juga bahwa standar tersebut salah atau ketinggalan zaman. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, standar fisik juga dapat berubah. Dalam beberapa kasus, variance di berbagai departemen saling berkaitan. Dari kasus tadi, untuk yang pertama, Departemen Pembelian memiliki tanggung jawab utama untuk variance harga bahan baku agar bermanfaat. Laporan variance harus mencantumkan variance untuk setiap item bahan baku yang dibeli selama periode tersebut. Kondisi ekonomi dan perubahan harga yang tidak terduga oleh pemasok mungkin berada di luar batas kendali departemen dan dapat disebabkan oleh inflasi yang tidak terduga, kelebihan atau kekurangan kuantitas yang tersedia di pasar atau pembelian yang beruntung. Juga faktor internal seperti pesanan terburu-buru yang mahal yang memerlukan pengiriman bahan baku dalam waktu singkat atau dalam jumlah yang tidak ekonomis dapat berdampak negatif pada varians harga bahan baku tetapi tidak disebabkan oleh Departemen Pembelian. Yang kedua yaitu varians kuantitas material disebabkan oleh banyak hal dan penyebabnya harus diidentifikasi jika varian tersebut ingin dikendalikan. Jika material memiliki kualitas di bawah standar, penyebabnya mungkin permintaan pembelian yang menginformasikan Departemen Pembelian tentang kualitas yang dibutuhkan. Jika material yang diberikan berbeda dari spesifikasi permintaan pembeli, penyebabnya mungkin ada di Departemen Pembelian. Atau mungkin material yang rusak tidak ditemukan selama inspeksi saat diterima. Penyebab lain terkait dengan aktivitas produksi dan mencakup tenaga kerja yang tidak berpengalaman atau tidak efisien, pencurian, dan juga pembobolan. Dan yang ketiga yaitu varians besar dari tarif tenaga kerja. Varians ini cenderung jarang terjadi karena tarif tenaga kerja untuk keseluruhan periode biasanya ditetapkan oleh manajemen atau kontrak serikat pekerja. Namun varians tarif dapat terjadi jika satu tarif tenaga kerja rata-rata digunakan dalam perhitungan, tetapi ada tarif yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. Dalam kasus ini, perencanaan atau penjadwalan penugasan kerja adalah penyebab varians tersebut. Dan yang keempat, yaitu varians efisiensi tenaga kerja dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasannya meliputi kurangnya bahan yang rusak, pekerja yang tidak berpengalaman, dan fenomena kurva pembelajaran. Bagi manajer departemen, laporan efisiensi tenaga kerja yang paling berguna adalah melaporkan varians efisiensi untuk setiap pekerja. Karena tingginya laporan biaya terperinci tersebut, biasanya hanya satu varian efisiensi tenaga kerja yang dilaporkan untuk setiap departemen atau pusat biaya. Dan yang kelima, yaitu varians biaya overhead pabrik muncul dari bagian biaya overhead variabel dan tetap. Keputusan tentang penggunaan kapasitas dan penetapan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya merupakan bagian dari perencanaan. Namun perubahan terjadi pada biaya tetap karena perubahan tarif penyusutan, premi asuransi, pajak, dan juga gaji. Perubahan tersebut biasanya merupakan bagian dari varians yang dapat dikendalikan atau varians pengeluaran. Berikut ini merupakan contoh dari laporan varians.
Laporan ini merupakan bagian integral dari sistem pengendalian biaya. Laporan ini menyediakan cara bagaimana manajemen untuk memantau efisiensi departemen atau aktivitas lain dan membantu manajer yang bertanggung jawab mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian. Misalnya, jika tidak ada laporan varians terperinci untuk manajemen tingkat atas, seorang supervisor departemen yang mengharapkan varians kuantitas persediaan yang tidak menguntungkan yang besar selama periode tersebut mungkin tergoda untuk memotong pengeluaran pemeliharaan untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan varians yang tidak menguntungkan. Pada tingkat operasional, diperlukan lebih banyak detail karena manajemen eksekutif meninjau laporan varians tingkat operasional dan memerlukan penjelasan tentang varians yang signifikan. Para manajer departemen dan manajer tingkat operasional lainnya biasanya memberikan perhatian yang seksama pada aktivitas operasional. Akibatnya, mereka seringkali menyadari adanya inefisiensi dan penyebabnya sebelum menerima laporan varians di akhir periode. Jika ini terjadi, laporan varians yang sangat terperinci mungkin tidak diperlukan. Manajer umumnya memberikan perhatian yang ketat pada aktivitas yang telah menjadi masalah di masa lalu dan kurang memperhatikan area lain. Akibatnya, inefisiensi mungkin tidak terdeteksi atau besarnya tidak diketahui jika tidak ada laporan varians terperinci. Bahkan jika seorang manajer menyadari inefisiensi, hal itu mungkin diabaikan jika dianggap tidak signifikan dibandingkan dengan biaya untuk memperbaikinya. Dalam memutuskan jumlah detail yang akan dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab, akuntan harus mempertimbangkan biaya pengumpulan dan pencatatan data tambahan terhadap manfaat yang diharapkan. Jika kemungkinan besar inefisiensi yang dapat dikendalikan tidak terdeteksi oleh manajer operasional, potensi penghematan biaya dapat melebihi biaya tambahan untuk menyediakan laporan varians terperinci. Selanjutnya, yaitu terkait dengan batas toleransi untuk pengendalian varians. Manajer memiliki tanggung jawab penting selain investigasi varians, jadi mereka harus berkonsentrasi pada varians besar dengan dampak terbesar pada laba. Sebagian varians dapat disebabkan oleh pengukuran yang tidak sempurna menggunakan biaya standar. Biasanya, ukuran aktivitas yang digunakan untuk memperkirakan biaya tidak menjelaskan semua variasi dalam biaya. Beberapa batas toleransi atau rentang harus ditetapkan sehingga varians dalam rentang tersebut dianggap dapat diterima. Jika varians berada di luar rentang, penyelidikan diperlukan jika biaya penyelidikan wajar. Menggunakan batas toleransi, contohnya dengan ilustrasi berikut. Anggaplah biaya pemeliharaan bersifat semi variabel dan diestimasi dengan metode kuadrat terkecil. Kesalahan baku estimasi biaya pemeliharaan adalah $750 berdasarkan analisis statistik data dari 30 bulan terakhir. Sampel yang terdiri dari 30 observasi cukup besar untuk memperlakukan biaya pemeliharaan sebagai terdistribusi normal dan mengabaikan faktor koreksi untuk sampel kecil dan distribusi. Kebijakan perusahaan adalah untuk menyelidiki varians apapun yang melebihi estimasi interval kepercayaan 95%. Interval kepercayaan 95% adalah estimasi biaya pemeliharaan plus atau minus 2 kali standar error sebesar $750. Jika anggaran pemeliharaan yang dialokasikan berdasarkan aktivitas aktual adalah $12.500, tetapi biaya pemeliharaan aktual adalah $14.300, maka varians pengeluaran untuk biaya pemeliharaan adalah $1.800 yang tidak menguntungkan. Varians pengeluaran yang tidak menguntungkan melebihi 2 standar error, yaitu 2 kali $750. Jadi penyebab varians tersebut harus diselidiki. Selanjutnya, jika pemeliharaan aktual hanya $13.800, varians pengeluaran yang tidak menguntungkan adalah $1.300, karena $1.300 kurang dari 2 kesalahan standar. Penyelidikan tampaknya tidak diperlukan, namun jika varians yang tidak menguntungkan berlanjut pada periode berikutnya, penyebabnya harus diperiksa karena varians tersebut akan signifikan dalam jangka panjang. Terkait dengan penekanan berlebihan pada varians, meskipun biaya standar bukanlah ukuran yang sempurna, laporan varians tetap memberikan informasi yang berharga bagi manajemen. Varians yang besar menandakan masalah atau peluang yang mungkin memerlukan perhatian. Akan tetapi, manajemen eksekutif harus mengingat bahwa meskipun pelaporan varians biaya standar merupakan alat pengendalian biaya yang berguna, pelaporan tersebut bukanlah pengganti pengawasan yang baik.
Terlalu banyak penekanan pada penuhan standar dapat mengakibatkan inefisiensi yang mahal dan hilangnya peluang. Menghilangkan penyebab varians tidak selalu merupakan hal terbaik bagi perusahaan. Penekanan yang berlebihan pada varians, harga dapat mengakibatkan banyaknya vendor berbiaya rendah, tingginya tingkat inventaris, dan buruknya kualitas bahan dan suku cadang. Untuk menghindari varians harga yang tidak menguntungkan, bagian pembelian harus memiliki banyak vendor berbiaya rendah yang tersedia, yang dapat diadu satu sama lain untuk mendapatkan harga serendah mungkin. Sebagai konsekuensi dari praktik ini, inventaris cenderung menjadi sangat besar, yang pada gilirannya mengakibatkan biaya penyimpanan yang sangat tinggi. Ketika harga menjadi pertimbangan utama, kualitas dapat diabaikan, yang mengakibatkan kualitas produk yang buruk, kerusakan, dan pengerjaan ulang yang berlebihan. Penekanan berlebihan pada varians efisiensi dapat mengakibatkan produksi yang lama, persediaan pekerjaan dalam proses yang besar, dan upaya untuk mengendalikan kualitas melalui inspeksi saja. Persediaan pekerjaan dalam proses yang besar dihasilkan dari produksi yang lama. Persediaan yang besar dilihat oleh manajer operasi sebagai penyangga yang dapat menyerap gangguan seperti kerusakan mesin, ketidakhadiran karyawan, dan perubahan permintaan produk. Meskipun membawa persediaan yang besar, yang mahal, biaya penyimpanan tidak memengaruhi varians efisiensi, yang pada gilirannya mendorong manajer departemen untuk memproduksi secara berlebihan, karena varian efisiensi mengukur penggunaan input dalam kaitannya dengan volume output. Upaya untuk mengendalikannya, kualitas cenderung berorientasi pada inspeksi saja. Varians biaya standar menyatakan bahwa kinerja aktual berbeda dari standar. Varians tidak secara otomatis mengkonfirmasi bahwa inefisiensi telah terjadi. Manajemen eksekutif harus menyediakan alat, pelatihan, dan dorongan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meningkatkan efisiensi, bukan justru membatasi dan menghambat kinerja. Standar harus dilihat sebagai target, bukan hal mutlak yang tidak fleksibel. Penetapan biaya standar adalah alat yang berguna dalam membantu mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan, tetapi itu bukan pengganti manajemen yang baik.